Oke, kita lanjut kembali ya. Ini nampaknya HP-nya lagi nggak bersahabat. Jadi videonya saya tinggal terpause lagi. Nah, oke. Sekarang kita nampak nih zone re-entry-nya udah berpindah ya, bergerak dia MA-nya M15. Nah, di M5 ini yang terjadi. Nah, itu udah membuat perpotongan tuh, isyarat tuh di M5-nya. Nah, jadi di M1 tadi coba kita lihat. Nah, di M1 tentunya kalau kita entry tadi ya, kita ada profit nih sehingga di sini nih keluar perpotongan profit satu batang sehingga ke demand zone. Ya. Sehingga dia membuat kegalauan di sini, tentu kita nggak akan masuk dulu. Ya. Ini arah kuku dibatalkan adanya re-entry di M5. Oke. Dan ini ada lagi arah kuku nih dibatalkan lagi di M5, ada zone re-entry, bukan re-entry ya, tapi zonnya yaitu MA5 MA10 high. CS buy yang terakhir itu seharusnya ini re-entry ya, re-entry dari CSM. Dia gagal membuat momentum yang buy ini, close di atas nih buat arah awal ataupun CSM, gagal dia membuat momentum setelah re-entry zone-nya disentuh. Nah, disitulah pelemahannya. Makanya coba kita perhatikan, teman-teman perhatikan. Nanti saya pindahin ke sini. Nah, kita tambah vertical line. Sorry. Oke, sorry ya. Kita lanjut ke sini. Kita tambah vertical line di area ini. Untuk teman-teman lihat kenapa dia berapa batang candlenya di M1-nya. Nah, kita hitung. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pas yang jadi CS arah kuku itu tidak mampu dia untuk melanjutkan arah. Karena apa? Karena di M5 tidak mampu membuat arah juga. Nah, intinya udah nampak ya. Nah, dan ini lagi kita lihat setelah dia membuat kenaikan, ini MA hijau ini udah di atas dia ya, M5 merah ini juga akhirnya dia berpotong lagi. Karena apa? Karena ini di M5 tadi menyokongnya berpotong lagi. Nah, sekarang dia akan mau naik nih. Kenapa saya bilang dia mau naik? Karena webnya udah terbentuk. Nampak? 1, 2, 3. Nah, ini mau naik. Nah, kita entry keluar CS kuku nih, entry satu batang CS ini bisa. Entry, dia pasti kebiasaannya langsung naik dia satu batang tuh. Jarang dia membuat, kalaupun dia membuat entry di sini. Makanya kalau saya nggak mau saya masuk dulu karena risikonya agak besar untuk akun saya. Karena akun saya masih jenisnya kecil ya, depositnya sedikit. Jadi sangat berisiko kalau saya mau lanjut di sini. Jadi sebaiknya saya tunggu di sini. Tapi kebiasaannya satu batang CS dia akan naik, nampak? Langsung dia membuat kenaikan satu batang CS. Itu yang saya katakan. Karena webnya sudah terpenuhi. Kenapa dia tertahan di sini? Ya, kenapa dia tertahan di sini? Bisa kita lihat dari M5 tadi. Zone re-entry M5 masih belum dilepasi. Dan di M15 pun zone re-entry-nya di situ. Pak. Nah, kita boleh kesan lagi dengan Fibo. Ini nih A ke B ini sesuai nggak dengan Fibo henjut? Nampak sesuai kan? Itu di alasannya turun tadi. Oke? Nah, sekarang kita ukur lagi correction zone-nya itu masuk nggak dia di WC-nya. Web korektif. Pas.
di minimal web korektif dia masuk, ya kan? Inilah cantiknya dia nih, nampak? Terjadilah ekstrim yang ini, makanya nggak di sini dia langsung naik, nggak di sini juga, karena belum ada pijakan dia untuk naik. Pijakan naik itu ya ekstrim, gitu loh. Dan apalagi pendukungnya ini, coba saya lukis pakai ini aja, ya saya lukis, nih, ini pattern nih, ini pattern continuation, paham ya? Di dalam continuation tuh ada web yang dia buat tadi, paham? Nah, jadi kenapa saya letak webnya ini di sini langsung ke sini? Karena, nah ini dia kebiasaannya di web B, ini B ke C, biasanya dia itu kalau enggak 5, enggak 3 dia buat web lagi. Pak, baru dia naik. Nah, itu dia. Ataupun biasanya webnya dia kayak gini nih, dia buat. Dari sini 51, 2, 3, 4, 5 baru naik dia. Nah, kondisi sekarang intinya di dalam web ini tadi, web korektif tuh, web dari B ke C ini selalu dia membuat web lagi. Nah, itu maksudnya. Nampak dia naik sekarang? Itulah sebabnya pijakannya dia udah dapat. Gitu loh. Yang ini pun juga sama tadi. Kenapa dia? Aduh, sorry. Ini kenapa dia naik? Karena dia udah dapat pijakan dia. Webnya. Kalau kita kaca 3 pun boleh. Baca 5 web pun nggak apa-apa. Gitu loh. Nah, ini lagi. Kenapa dia naik? Dari itu juga. Webnya baru dia naik. Itulah dia. Ini yang terjadi juga di forex sama. AUUSD. Nanti kita tengok. Kita selesaikan yang ini dulu. Kita perhatikan dari M5 balik sebelum kita berpindah. Nah, di sini tadi udah membuat perpotongan ya. Nih. Tapi gagal perpotongan MA-nya nih. Karena di M15 dan H1 masih kuat dia naik, arahnya masih naik, zone entry yang M5 pun belum di breaknya satu pun dengan keluarnya chest arah bayi lagi keluar. Oke, naik kita ke M15. M15 pun macam itu, seperti yang saya bilang tadi, MA nya masih tekangkang nih antara MA 510 high dengan MA5 high dengan 10 high masih tekangkang. Ini pun masih tekangkang. Area entry-nya dari arah ini juga nih di sini. Oke. Nah, naik kita ke M15, ke H1 pun model tuh. Dia masih lagi tekangkang. Nih nampak nih berjarak dia. Itu tanda power itu masih kuat untuk naik. Selagi belum ada perpotongan di temperan besarnya nih, belum ada putar arah. Nah, itu dia. Jadi cara mudahnya untuk menguasai putar arah tadi itu, sementara lihat dulu di M1 nih. Nampak perputaran arahnya nih. Pelanjutan arah kalau yang ini ya. Nah, webnya terbentuk, ini terjadi perpotongan, ini peluang untuk kita masuk. Sehingga dia nanti membuat perpotongan lagi. Udah, kalau udah buat perpotongan, close yang circuit buy tadi sini. Ini pun kayak gitu juga tadi. Ini lagi HNS kita masih jalan loh. Ingat seperti yang saya katakan, setiap terjadinya setup HNS yang valid, dia akan membuat setup continuation setelahnya minimal 1 sebelum dia balik arah lagi. Nah, inilah buktinya dia. Kenapa saya katakan seperti itu? Semua lagi-lagi bersebab. Oke. Ini HNS kita jumpa tadi kan? Terjadilah dia. Ya kan? Ini HNS yang saya tandai warna lain ungu nih. Turun dia ada di mana nih?
korektif. Nah, itu lewat korektif tuh. Pelanjutan dari perjalanan dari HNS ini tadi. Ini dia webnya. Nih patternnya. Continuationnya. Ini pattern reversalnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bacakan impulse webnya, ya, hapus dulu. Kalau impulse webnya dari sini, ya kan, 1, 2, 3-nya harus panjang, ya enggak? Nah, masih berat, tapi bisa jadi juga ABC dia sampai sini nanti nih. Nah, seperti itu, dan bisa lagi dia teruskan perjalanan naik. Masih naik lagi, paling turun koreksi lagi kayak gitu. Intinya kalau scalping aja udah lebih dari cukup ini. Ini kenapa saya tidak sambil entry, karena saya tidak bisa mengontrol entry saya nanti. Biasanya kalau saya mau entry itu saya langsung menggunakan laptop nantinya. Kalau dari handphone nanti kesusahan. Kebetulan juga sekarang saya lagi buat video untuk teman-teman semua nantinya. Pahami dan tonton video ini, semoga ini bermanfaat. Ini membuat perpotongan lagi nih. Nampak perpotongan lagi nih. Calon perpotongan menunggu kita di area supply. Itu entry-nya. Ini arah awal. Perpotongan dah terbentuk. Naik dah sedikit sini entry kita, low floating kita. Ikuti arah dia turun. Nih area di mana pula target dia. Kan? Membuat lagi web dia, kamu naik lagi dia ada web lagi nih. A, B, C, ataupun sampai sini dari A, B, C, baru naik dia nih. Oke, ada demand di sini. Oke, baiknya nggak usah ini deh, pakai horizontal line aja. Ada demand di sini yang press itu area dia memantul nantinya. Ini kita pindah agak ke bawah. Oke, ini bertepatan zone re-entry A1 juga. Kita perhatikan. Nah, ada berpotong kan? Nggak dia koreksi, langsung entry. Situ kita entry-nya tuh, karena ada nampak jelas perpotongan di candlestick kedua nih tadi. Nih, arah candlestick kedua. Naik dia entry aja, SL kita di atas ini. Konfirmasi lagi kalau mau entry di sana, kayak mana yang terjadi. Nah, tentu saya menunggu di M5 kita nih di sini. Zone entry dia nanti nih. Oke. Nih, membuat candle hutang dia nih. Harus ditutup dulu nih hasil shadow-nya nih, baru dia nak mau naik. Oke. Nah, jadi berkemungkinan dia nanti ini saya coba gambarkan ya. Insya Allah seperti ini. Nih, naik dia ke sini. Ya. Baru dia turun. Buat web C-nya. Ataupun bisa langsung dia dari sentuh di money, naik dia ke atas tuh, baru dia turun sini, ataupun sini aja baru dia naik lagi ke atas, seperti itu aja. Nah, sampai mana dia naik ini bisa kita kesan dengan Fibo nanti nih decision level, nampak, kita perhatikan. Oke. Walaupun engulfing dia di situ nanti, abaikan engulfing buy-nya itu. Karena tengok MA-nya masih berpotongan ke bawah. MA di M1 ini. Jadi peluang kita masih bisa sell, didukung dengan decision level. Maksimal dia naik, dia akan jemput supply itu nantinya tuh. Dengan syarat ini, ini agak lemah nih. Nampak? Ada zone re-entry di sini nih. Nih zone re-entry. Sorry. Kotak tuh. Re-entry di M5.
Oke, nampak ya? Oke, satu aja deh nih. Kita tunggu. Kalau CS breakout ke atas ini, tentu kita tadi ada TP ya. Nih, udah TP kita 80%. Kondisi yang penting ini kalau CS arah kuku nih. Nah, sekarang naik dia. Tentu CS arah kuku ini kan tricky nih. Yang kita lihat Mas Yan. Di M5 tadi ada zone entry-nya, maka naik nih. Kotak ini kan zone entry M5 nih. Nah, makanya di sini zone untuk menunggu lagi nih untuk sell kalaupun mau buat web lagi dia. Dan saat kondisi ini bisa aja dia teruskan kenaikan, tapi secantiknya kenaikan dia harus mau pijakan dulu ekstrem di bawah sini nanti dan komplitkan web koreksinya 3 ataupun dari C ini nanti 1 2 3 4 5 baru dia naik. Intinya tolong diingat, dari A ke B itu biasanya bisa satu perjalanan ya. A ke B bisa satu perjalanan. A ini bisa satu perjalanan, ke B ini pun gitu juga. Nah, dari B ke C ini dia banyak macamnya dia. Ada yang dengan 5 web, ada dengan 3 web aja kayak tadi saya jelaskan tadi itu. Nah, sekarang MA nih mencoba membuat perpotongan ke atas. Arah awal dia dulu nanti nih, ditahan dia masih sama supply ini nanti. Tengok di M5 nya. Kalau ada di M5 nih, mampu dia ngebreak MA5 di atas nih pula, arah awal minimal dia buat, maka lanjutlah langsung dia ke atas. Tapi kalau tidak, kita nampak nih, kita pindahin dulu ya nih, arahin ke sini. Hitung ke TM1 nya. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Ini dia ke S ke-5 nya. Ini CS Arabaya udah keluar nih. Oke. Kalau saya lebih kuatnya sih dia turun dulu nanti. Buat W3 baru naik lagi. Pas ya di candlestick ini, candle ke-5 tadi itu close-nya. Kalau sell dia berarti dia tidak mampu membuat arah awal buy. Palitlah dia turun untuk menjemput web koreksi kita yang C-nya. Tapi kalau dia lanjut ke atas di M5-nya keluar CS arah awal buy lah ya, di sini, maka lanjut dia akan untuk kenaikan. Jika tidak, maka sesuai dengan apa yang saya katakan, akan membuat web dulu dia, web C. Tapi di sini kita nampak gagal ya, berarti dia akan membuat web C seperti ini. Ini nampak, ini CS yang membuat hutang, ya kan? Shadow di bawah. Tentu dia tutup dulu. Nah, ini tutup dia kan? Itu aja logikanya, terus kita pakai. Nih, jadi kalau mau entry sell di sini boleh entry sini, memang agak berisiko SL-nya ketika dia breakout ataupun di atas ini yang amannya. Tinggal MM yang dijaga. Kita tunggu nih membuat perpotongan ini. Ini biasanya kan membuat trik ini. Potong atas, potong bawah, seperti yang di sini tadi. Nampak? Dia kalau udah keluar arah dan entry itu potong atas, potong bawah, karena dia akan membuat web ini. Web B ke C. Dengan dua macam, bisa dengan impuls, bisa dengan korektif lagi. Oke, saya tambah. Tengok di M5 nya. Oke, nampak ya, M5 nya nggak mampu break, tapi dia masih di zone re-entry. Makanya sebaiknya kita tuh lebih baik menunggu setup buy-nya daripada kita langsung meresikukan sell di sini. Lebih baik kita nge-sell di sini tadi, ketika break ini tadi sell lah satu batangnya, ataupun sehingga CS arah kuku ini terbentuk, ya kan?
Jadi kita coba buat Vibo untuk jangkaan webnya sampai mana. WC-nya berada di area sini ya, perakiraannya, jangkaannya. Nah, berarti kita buat maksimalnya ke sini aja. Nah, baru kita pindah ke sini. Nah, itu dia. Oke Pak ya, kita hapus Vibonya juga, kita hapus. Saya buat screenshot terlebih dahulu. Forecast. Oke, seperti dia membuat web AB sel ataupun 12 sel. Oke, teruskan. Oke, saya coba nanti ambil entry ya di area sini. Kalau sampai di area web itu nanti saya coba entry satu layer saja SL saya ketika dia break di mana yang ini. Di bawah sini saya buat SL nanti. Ini kita ambil, pindah ke sini. Oke, ingat yang kita tunggu adalah S-Stream untuk pijakan dia naik. Dan tunggu perpotongan MA5 dan MA10 M1 ini untuk kenaikan dulu, baru kita antri buy. Jangan di saat dia lagi running turun nih kita buy, itu sangat berisiko. Karena bisa saja dia lanjut turun. Oke, sekarang dia jadi CSM. Tengok di M5. M5 ada apa? M5 tuh nampak perpotongan. Tunggu close M5 ini dulu jawabannya. Kalau tidak mampu dia close, baru kita cari setup buy-nya. Sekarang kita pindahin vertikal ini ke sini. Kita hitung M5, M1-nya ada berapa candle. Hop, pin bar 1. Oke. Pin bar pertanda. CS lagi running, itu CS ketiga untuk M5-nya tuh close. 3 menit lagi. Sesuai dengan jam 14:04 3 menit lagi dia mau close. Oke, dia tutup hutang dulu ke pin bar tuh. Oke, udah terbayar hutang dia. Mau lanjut turun terserah dia. Mending kita hanya nunggu setup buy.
3 menit lagi, ingat 3 menit lagi. Biasanya dia akan buat setway nih kalau mau naik nih. Setways, pin bar, oke 2 kali pin bar. Nanti ya. Perhatikan MA udah mulai mendekat dan siap-siap membuat perpotongan untuk kenaikan. Hop. Calon arah awal sel. 2 menit lagi. Oke, 3 web udah terpenuhi. 1, 2, 3. Oke. Nah, nampaknya nih di sini dari B ke C-nya dia membuat 1 ya, 1 2 3, naik sedikit 4, shadow sini sedikit nanti 5, baru dia naik. Cantiknya seperti itu tuh. Oke, candlestick terakhir ya, keputusan. Kita perhatikan di F5 close-nya dulu. Kalau keluar CS arah dia jangan entry buy. Itu beresiko. CS arah awal sell. 1 menit lagi. Kita tunggu. Ayo engulfing. Oh, dah bertukar dia. Oke, saatnya kita menunggu MA-nya yang berpotongan. Potongan untuk naik. Kita tengok. Oke, dia tidak mampu ya, close ya di bawah. Itu udah isyarat. Tinggal tunggu MA-nya berpotongan. Berpotongan untuk naik. Kalau mau entry langsung tadi itu boleh. Karena kita bersebab M5-nya tidak membuat arah awal. Tapi emang agak berisiko. Meskipun berisiko, low floating kita nanti. SL kita tipis dari demand dia. Tapi seaman-amannya kita tunggu berpotongan dia. Set way lah kau terus. Dan cepat-cepat buat perpotongan. Berat dia untuk naik. MA-nya lama lagi. Berdempetannya lama. Jelas signal untuk kenaikan dan nampak dari M5. Tidak mampu dia close di bawah atau membuat arah awal. Makanya cantik, kita tunggu perpotongan terjadi. Namun ini seperti membuat hutang ya, tapi CS-nya CS sell. Ini lemah dia nih. Bagusnya yang membuat shadow ini tadi CS buy. Itu tanda jelas dia berhutang. Oke, lanjut dia turun. Tunggu lagi 5 menit ke depan. Kalau keluar CS arah kuku, sabar dulu untuk entry. Bisa jadi dia jemput demand yang ini. Baru dia untuk kenaikan. Oke, di sini pun kita nampak. Coba perhatikan. 1 2, oke, 3. Itulah bisa jadi nanti nih. Oke, kita tunggu. Belum ada ya perpotongan. Itulah alasannya kenapa saya larang langsung entry ketika belum ada perpotongan MA di time frame M1 nih. Betul ya.
dia membuat 3 web, 5 web. 1, 2, 3, 4, 5 di sini nantinya. Ayo tunggu M5 close dulu. Pin bar dia tidak mampu close demand di situ, isyarat close-nya dengan CS buy. Lumayan kuat demand-nya ya. Tapi calon CS arah kuku pula nih. Oke, 2 menit lagi kita menunggu. Kalau dia turun, itu web yang akan dia bentuk benar-benar cantik lah, web 3. Berarti ini bukan yang ketiganya, keempatnya di sini. 1, 2, 3, naik sedikit nanti 4 ya. Ataupun break dulu di money, naik ke demand, langsung dia ke demand yang satu ini. Baru dia naik 5 web. Ya. Dan ini pun lengkap nih, web lagi nih, 1, 2, 3. Ini di time frame berapa nih? M5. Nah, berarti dia web di M5 dia nanti nih. Pas pula di M5 ada demand tuh ya. Ada demand press nih. 1, 2, 3. Nih pas di sini. Ini low BB pula di sini. Nah, oke. 1 menit lah jelas nih akan jadi CS arah kuku dia. Nah, kan? CS arah kuku sell. Oke, kita masih perlu bersabar di sini. Oke. Namun CS arah kuku ini kita tanda kotak nih, dia ditahan oleh zone re-entry M15 masian. Oke. Nunggu. Oke, kita pindahin gambar demand. Ini demand ini udah batal ya, ada close CL sell di bawah. Demand ini kita pindahin untuk menunggu. Waduh. Nih. Web 3, 5 yang untuk di sininya. Aduh, nutupi nih. Oke, engulfing tuh. Tunggu perpotongan. Oke. Potongan arah awal, kalau koreksi dia membuat impuls web 5 baru dia naik. Secantiknya dia memang sentuh di money dia sebelum dia naik. Berarti dia akan jauh biasanya nih. Karena ada clear di money, tidak ada lagi demand sebelah kiri ini yang hutang-hutang dia mau dia bayar. Oke, perhatikan MA, perpotongan yang kita tunggu. Nah, kalau saya sell di sini, sorry buy di sini nanti, tentu saya akan SL-nya di sini minimal maksimal di bawah demand nih. M5 lagi tengok CS-nya. Oh, re-entry ya. Re-entry di M5 nih nanti. CS arah kukunya. Tentu di M1-nya dia nanti membuat arah awal ataupun arah kuku buy. Tertahan dia karena ada zone re-entry, karena masih menjemput di demand yang ini, itu web kelimanya.
Masih menunggu. Engulfing cell. Oke, kita tandai dulu MA5 nya yang di atas. Ini aja kita ambil, kita letakkan ke sini. Ini M15, tengok MA nya masih cantik. M5, M1. Oke, perpotongan. Tapi saya nggak sambil ya. Saya khawatir dia bisa turun lagi nantinya. Kalaupun mau entry, SL saya ini pas di demand ini ya. SL saya di bawah sini minimal, maksimal di bawah sini, maksimal 2-nya di bawah sini. Agak berisiko sih, agak besar risikonya. Maksudnya SL rasionya lebih besar. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu dia masuk dulu. Dia pasti akan buat tricky dulu sampai di sini nanti. Nah, karena ini ada supply press nih. Tricky dengan cara kuku di sini turun, reentry, walaupun ke sini turun baru naik. Oke, kita tunggu lagi. Sabar, sabar, sabar. 3S. Oke, CS arah kuku di M1. MA nya udah berpotong ya. Masuk dia di zone cell. Oke, kita katakan yang M5 tadi itu zone cell, jangan zone re-entry. Ya, betul, zone re-entry dari CS arah kuku cell. Sorry. M15 pun ada penahan zone. Nah, di M15 baru kita katakan dia zone cell karena nggak ada arah. Nah, kalau di M5 itu zone re-entry namanya. MA5 nya itu dikatakan karena ada arah. Nampak? Dia buat tricky, ada engulfing cell ya. MA5 sekarang berada di atas yang hijau. Nampak? Dia insya Allah akan turun nih. Re-entry dia, CS arah kukunya.
Oke, seperti pola M nih yang dikatakan teman saya yang saya ceritakan di video sebelumnya tadi, ya. Tum, baru dia naik. Mudah-mudahan. Oke, arah awal sel sekarang. Nampak re-entry M5 valid. Di M1-nya nampak valid. Karena tricky di M1 ada arah kuku buy. Oke, supply di M1 ini udah clear semua ya. Supply ini udah clear, ini udah clear, ini udah clear juga. Nih, supply yang ini pun udah di-clearkan sama yang ini. Oke. Kalau dia sampai bawah ini terjadi pemantulan, ini akan jauh biasanya akan dia pergi. Insya Allah dia akan jauh. Kita tunggu. M5 sebentar lagi close. M5 dan M15. M15 area entry. Ya, di mana ini nampak? Aduh, push aja deh. Nah, tertahan ya. Oke. M15 dia tidak mampu tuh. Close. Paling dia turun nutupi itu ada hutang tuh. Shadownya ini nih. Nah. Oke. Kita turun ke M5 lagi. Pak ya. Kita tunggu ekstrim dia di M5 nih. Pas di area demand. Ini pattern nih kita gambar strukturnya nih. Kalau di break masuk, kalau dia pentak jemput ke bawah tuh ya. Wassalam.
Oke, belum jadi dia break, masih bermain. Sepertinya kalau dia turun sampai ke Dimani, berkemungkinan dia akan buat nih, turun ke sini, dia naik ke sini, turun sampai sini, baru dia naik. Alasannya ini ada supply nanti nih, menjadi head and shoulders. Oke, reentry arah kuku masih berjalan. MA5 nya masih condong ke bawah. Oke, jam 15 sudah mulai mengecil. Besar kemungkinan terjadi reversal nantinya kalau keluar arah kuku lagi di sini. Maksimal lagi kita menunggu nih di line ini. Reentry Hespo, kita ambil kotak ini, letak di sini. Ini dia, turun ke M1. Pak, di sini dia digerakkan yang agak jauh, nampaknya turunnya ini tadi karena disokong ekstrim nih, MA5 keluar top BB ini. Ini tidak jauh dia turun karena tidak ada MA5 keluar top BB. Cantik ya rajunan dia ini. Oke, kita tunggu, obatnya menunggu. Sabar. Oke, masuk sendiman. Tapi MA nya masih kuat condong ke bawah. Hati-hati dulu. Kita tengok ini CSM di M1 nih. Kita tengok di M5 nya ada apa. M5 telah perjalanan turun. Aduh, lemah itu untuk kenaikan. Tapi masih ada low BB. Mungkin itu reentry di M15 masihan. Oke ya, kita tunggu. Syarat kita tunggu keluar perpotongan dari MA ke atas.
Itu syaratnya untuk membaik. Oke, imannya nampak akan batal. Ini sepertinya memang cenderung untuk turun lagi nih ya. Nih M15 seri M5 1 menit lagi menjadi CSM dia nih. M1 ada CSM. Tentu setup sell yang seperti ini nih cantiknya nih. MA5 pun masih condong ke bawah. Waduh. Enak sell tadi langsung nih. Close cepat kita tunggu. Ini masih malah dia turun. M15 kan cantik ya. MH1. Oke. Oke, nampak kita tidak bisa melawan tren untuk membaiki kondisi seperti ini nih. M5, oke, M5 ada close CSM. M1 close CSM juga. Ini berat nih untuk entry. Kalaupun kita entry, turun pun dia ke zone kotak yang saya tandakan ini tadi. Tapi kita untuk meletakkan SL agak jauh di sini ya. Makanya berisiko kalau kita entry sekarang. Bisa jadi dia terjadi rebound seketika untuk buat entry CSM-nya ini karena disokong ada demand di sini. Jadi itulah agak berat kita sekarang untuk mau ambil keputusan lagi. Lagi-lagi sabar dulu. Oke, sebaiknya saya rasa untuk menghemat waktu ya durasi karena ini kita udah nampak setup mau buy pun kita udah batal ya, dan mau nge-sell pun udah terlambat. Oke, jadi kuncinya kita udah nampak pergerakannya itu semuanya bersebab. Jadi sebaiknya sekarang saya akan jelaskan kepada Anda semua, rekan-rekan semua. Nanti kita tengok kembali setelah kita jelaskan seri AU di forex ya. Nampak dia sentuh ya. Dia sentuh level tuh. Oke.
Oke, sekarang kita pindah ke forex. Saya buka dulu forex. AU. Nah, coba cari AU. Tadi saya udah lukis AU. Nah, di sini. Udah buka marketnya ya. Nah, jadi AU nih, kenapa terjadi penerjunan di situ? Semuanya itu lagi-lagi bersebab. Nih, saya udah lukis. Hapus dulu ini, nanti saya tambahkan partikelannya. Nih. Nah, jadi di sini saya perhatikan rata-rata setiap penerjunan itu tadi ya sama dengan M1 tadi di indeks tadi, maksudnya jika arah awal sel itu ataupun arah kuku sel itu dia berbentuk speed, kebiasaannya dia akan jauh perjalanan turunnya. Nih, lagi-lagi nih speed juga nih. Nih speed memang dengan candlestick warna merah. Nah, di sini sepertinya di time frame kecilnya nih M5-nya nih jadi speed nih. Yang ini nih. Kita tengok di M5. Mana dia? Ini. Ya. Zone entry ini bukan speed ya. Tapi intinya dia nampak cantik seperti kejatuhan. Ini lagi. Ini bentuknya speed nih, kejatuhan. Berujung kejatuhan dia. Oke, saya jelaskan. Pertama dari H1. A1 M15. Nah, ini kalau kita tarik bibo henjut, ini pas dia di area sini, area 60 nih. Nampak? Area 60-nya pas di sini kali. Tidak mampu break. Turun dia A, B, C. C-nya naik karena ada supply yang belum clear. Oke. Nah, di-clearkannya di sini. Nah, sekarang ini close di dalam ini bentuk C sarah kuku. Oke. Kita coba tanda arah kuku tuh dengan betul nggak arah tuh valid, kan? Kita tengok. Nah, naik kita ke H1. Nampak? Dia tertahan oleh zone re-entry. Ya enggak? CS ini yang merejection, close-nya pun di dalam masian. Rejection ini kenapa? Karena demand nih, supply yang di-clearkannya nih. Nah, sekarang kita filter seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga. Kita filter CS buy ini. Kenapa dia tidak close di atas? Ya kan? Selain dia ada CSM yang ini, CSM sell dan re-entry-nya itu, kita tengok di H1 di M15. 3 batang CS. Kita hitung. 3 4 lah ya untuk A1. 1 2 3 4. Nampak CS arah kukunya? CS arah kuku yang ini di M15 ini di H1-nya tidak ada CS arah awal. Oke, H1-nya tidak ada CS arah awal buy. Yang membatalkannya itu tadi. Nah, kalau dia malah di dalam MA5 ataupun zone re-entry CSM H1 nih.
Pak, itu dia pertandanya. Nah ini lagi kita dapat melihat nih perpotongan dari MA. Nih perpotongan dia. Keluar cesara nih perpotongan dia nih. Nah dapat pula reentry-nya nanti. Oke. Nah di sini di temper lebih kecil ada pattern tuh di situ tuh. Tengok kita di M5. Nih. Tarik pibo pun nih dapat pibo lagi nih. Nih. Dari sini ke sini dapat pibo dari sini nih. Oke. Nah, di M15 udah M15. Di sini kita nampak nih setelah reentry CS arah yang ini, CSM-nya ini, reentry dia tidak mampu membuat arah awal, apalagi momentum. Itu dia isyaratnya pelemahan. Oke, kita mulai dari sini vertikalernya. Nih, turun kita ke M1. 5 batang candlesticknya kita hitung. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Bertahan dia di situ. Tidak ada momentum di M5, M1-nya. Nah, ini pattern yang saya sampaikan. Continuation. Ya enggak? Nah, itulah dia. Nah, lagi yang seperti yang saya katakan tadi, CS arah kuku naiknya masuk ke zona entry. Oke, nggak masuk zona entry yang baiknya ini ya, tapi CS arah kuku ini penurunan setelahnya. Nampak di engulfing by ini sama share yang ini ditelan dia, makanya terjadi gap terjun dia setelah itu kan. Nah, itu dia. Oke, nampak continuation. Apa ini candlestick pattern apa nih ya? Tri apalah namanya nih. 3 candlestick ini, buy ini pertanda dia signal untuk sell yang kayak gini nih. Dari candlestick patternnya. Oke, saya rasa itu aja ya. Ada lagi nggak ya? Oke, di sini kita melihat struktur keluar cesara kuku. Ah, itulah dia. Continuation.
Kita cari mana tadi ya. Setup pemargin ini dah saya lukiskan juga nih. 15 ya. M5. Oke, di M5 ini aja. Nih setup pemarginnya nih. Pertama kali keluar CSM di M5, tandai nih CSM yang ini. Sorry. Oke, sekarang kita ke M1 dulu. Margin itu tadi harusnya M1 membuat momentum juga. Oke, ini dia setupnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Reentry ini pas disepit nih, pin barnya nih. Nampak? Turun, boom, 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 boom. Arah sama arah. Itu udah setup hanjut ataupun margin itu tadi. Oke. Semuanya intinya seperti itu. Ini lagi. Kenapa di area sini dia tertahan di sini? Nah, selain dia bentuk ekstrim, MA5 keluar yang hijau itu ya di atas top BB, dan M1 ini seperti continuation. Ini udah mana ya? Itu dia. Nah, di M1 nya ini Pak CS arah buku lah dia tuh ya, reentry nya nih nanti. Nah, sebelum arah itu kita katakan arah untuk buy, tentu kita filterisasi dulu di M5. Nampak? Di M5 pun membuat ekstrim dia di sana. Ini ekstrim sell. Oke, Pak. Momentum keluar, setup entry kita full margin di tempat lebih bawahnya. Nah, sekarang saya rasa untuk di forex cukup segitu dulu. Kita tengok sebentar di binary tadi apa kabarnya. Aduh, salat subuh ya. Sebentar lagi kita tengok di M5 apa yang terjadi. Oke, di M1 telah membentuk perpotongan, tapi trennya kuat turun ya. Oke, sampai jadi kotak re-entry yang saya tandakan tadi itu terjadilah di rejection di situ. Koreksi untuk naik.